Tidak ada memberatkan, tidak ada menahan-nahan, nggak ada. Nggak ada untungnya Pak, kalau saya tahan-tahan sama Bapak. Karena saya tahu rasanya susah itu, saya tahu. Dan saya berharap kepada Allah, saya mudahkan jalan orang, Allah mudahkan jalan saya. Udah itu aja yang saya lakukan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu Pak, itu sudah saya pikirkan Pak. Dari awal saya melaporkan bapak-bapak sekalian, yang saya pikirkan anak bapak, istri bapak, keluarga bapak. Mohon maaf nih, ada satu orang di sini yang bukti screenshotnya sudah saya pegang, bukti videonya sudah saya pegang, undang-undang ITE saya tinggal lapor. Saya tengok di Facebooknya anaknya baru lahir, baru istilahnya baru kena pecat pun dari kerjaan gitu. Itu saya pikirkan. Saya laporkan sama ayah ibu saya, apa kata ayah ibu saya? Udah laporkan aja saya, kata ibu ayah ibu saya. Saya tahan-tahan, nggak saya laporkan. Karena mikirin itu, Pak. Kalau permasalahan politik, mohon maaf, sampai kapanpun ini nggak akan selesai. Kita tahu dari zamannya Sayyiduna Abu Bakar, bahkan Sayyiduna Ali, itu sampai wafat terbunuh gara-gara masalah politik. Sayyiduna Ali dalam sejarah dibunuh oleh orang Islam juga, Pak. Abdurrahman bin Muljam, hafizul Quran, seorang hafiz Quran. Kata ulama, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia puasa. Bahkan digelar dia dengan ahli Quran, qari, orang yang memang mulutnya itu Quran terus. Tetapi karena menurut dia Sayyidina Ali sudah tidak berhukum lagi dengan hukum Tuhan, maka ini Sayyidina Ali wajib karena tindakan sebelumnya, ya kan, yang penuh emosi mungkin dan segala macam. Tapi dengan mudahnya bapak datang dengan baik-baik dengan segala macam, Ustadz ini memaafkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berkumpul, ya, di mana kita semua ini masih dalam keadaan diberi rezeki akan iman dan Islam, rezeki yang paling tinggi. Kalau kita memahami dan kita mensyukuri rezeki dari Allah ini, maka kita akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah yang membawa petunjuk akan kebenaran dan kebenaran akan Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man tamassaka bi sunnati inda fasad hikmati falahu ajrun yati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, kalau rusak sunnahku, kapan rusak umat sekarang ini? Maka orang-orang ini akan dapat pahala mati syahid, 100 orang mati syahid. Kenapa umat sekarang rusak, Pak? Ya beginilah. Kalau kita mohon maaf ya, kita bicara fakta, Pak, fakta saja. Kita ini umat Islam ini cepat kali terpancing emosi. Kalau kita lihat apapun ceritanya, setiap kejadian pasti menyebabkan akibat. Ada sebab, ada akibat. Kenapa bapak-bapak sekarang ada di sini? Dapat laporan karena tindakan sebelumnya, ya kan, yang penuh emosi mungkin dan segala macam. Tapi dengan mudahnya bapak datang dengan baik-baik dengan segala macam, Ustadz ini memaafkan. Gampang saja, Pak. Nah, begitulah kalau seandainya kita berpikir sebelumnya dengan gampang juga, maka mungkin permasalahan-permasalahan sebelumnya juga gampang. Pertama, ada hal atas tiap-tiap keadaan, tetap kita dituntut untuk bersyukur apapun keadaannya. Yang kedua, selawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya secara pribadi yang pertama memohon maaf pada bapak-bapak tamu sekalian apabila ada hidangan kami yang kurang berkenan. Tahu kopinya kelebihan gula kan, gorengan tadi siang. Mohon maaf yang pertama. Yang kedua, mohon maaf kami atas penyambutan sikap di sana sini atau ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Yang ketiga, saya secara pribadi ke depan berharap kepada Pak Bakti dan lain sebagainya, Pak Budi, kalau misalnya
ada hal-hal yang perlu kita bicarakan. Kalau rumah saya ini 24 jam Pak Budi. Mereka di sini 24 jam di sini bebas keluar masuk gitu. Artinya kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dengan dingin, dengan lapang dada, kita bicarakan dengan dingin gitu. Artinya tidak perlu kejadian yang seperti kemarin terulang. Saya juga kemarin ngomong sama Pak Budi, kemarin itu kalau bisa kita ngomong di dalam adem gitu, apa masalahnya. Kalau memang ada hal-hal yang menurut bapak-bapak bahwa apa yang saya lakukan melanggar hukum, silakan proses hukum, kan begitu. Yang kemarin saya sampaikan juga di sana. Kalau memang ada yang perlu kita tabayunkan, kita tabayunkan. Kalau permasalahan politik, mohon maaf, sampai kapanpun ini nggak akan selesai. Kita tahu dari zamannya Sayyiduna Abu Bakar, bahkan Sayyiduna Ali itu sampai wafat terbunuh gara-gara masalah politik. Sayyidina Ali dalam sejarah dibunuh oleh orang Islam juga, Pak. Abdurrahman bin Muljam, hafizul Quran, seorang hafiz Quran. Kata ulama, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia puasa. Bahkan digelar dia dengan ahli Quran, qari, orang yang memang mulut itu Quran terus. Tetapi karena menurut dia Sayyidina Ali sudah tidak berhukum lagi dengan hukum Tuhan, maka ini Sayyidina Ali wajib dibunuh. Padahal sama-sama Islam. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, bangga. Menantu Rasulullah dari putri kesayangan Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Tapi karena masalah politik, clash, masalah kepemimpinan, udah ribut, bunuh-bunuhan. Jadi bukan sekarang aja sebenarnya kalau masalah politik ini. Dan menurut saya kalau masalah politik ini habis-habis, Pak. Iya kan? Gak habis-habis. Ya tanggapi, saling tanggapi, menanggapi. Menurut saya kalau saling kritik, mengkritik, saling tanggapi, menanggapi tidak ada jadi masalah. Tapi kalau sudah ada tindakan fisik, sudah ada saling maki-memaki, saling caci-mencaci, kayaknya itu udah gak perlu lagi lah kita ulang yang seperti itu gitu kan. Ya ke depan saya berharap walaupun dari dulu-dulu kita ini bersaudara gitu, tapi untuk lebih dekat lagi kita menganggap bahwa kita ini sudah satu keluarga lah. Artinya kalau jumpa di jalan saling tegur sapa. Kalau terjadi perbedaan itu antara ayah sama anak pun biasa itu Pak, beda. Tapi saling tegur sapa kita jumpa. Mana tahu saya nanti naik angkot Bapak kan. Jangan Bapak suruh bayar lagi Pak. Itu aja lah. Ya. Kalau dari saya itu aja lah. Saya itu kalau mencari musuh itu gampang Pak. Hari ini kita pukul-pukulan dan jadi musuh gitu. Tapi kalau cari saudara kayaknya payah kalau mencari saudara atau cari tamu. Iya. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu warahmatullahi semua kan ada kegiatan Ustaz. Iya. Nah, ini ada satu orang yang nyangkut, pasti si Dodi. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ibaratnya gini Ustaz, bukannya kami lepas tangan ya, kami pun masih ada kehidupan untuk tutup video. Jadi untuk tentang si Dodi, apabila melibatkan kami juga, nah kami sementara harus Itu kerja juga ibaratnya. masalah itu Pak, itu sudah saya pikirkan Pak. Nah, Dari awal saya melaporkan bapak-bapak sekalian, yang saya pikirkan anak bapak, istri bapak, keluarga bapak. Mohon maaf nih, ada satu orang di sini yang bukti screenshotnya sudah saya pegang, bukti videonya sudah saya pegang, undang-undang ITE saya tinggal lapor. Saya tengok di Facebooknya anaknya baru lahir, baru istilahnya baru kena pecat pun dari kerjaan gitu. Itu saya pikirkan. Saya laporkan sama ayah ibu saya, apa kata ayah ibu saya? Udah laporkan aja saya, kata ibu ayah ibu saya. Saya tahan-tahan, nggak saya laporkan. Karena mikirin itu, Pak. Bapak-bapak sekalian pun saya pikirkan juga masalah itu. Gitu. Jadi makanya kemarin saya tanya sama Pak Regan, bisa nggak Pak ini dicabut satu-satu gitu? Karena kan ini yang baru ada kan 4 gitu. Ternyata saya dengar bisa. Dan nanti itu urusan apa? Urusan yang itu silakanlah Pak Budi tanyakan ke pihak penyidik. Kalau saya asal sudah ini Bapak tanda tangani di atas materai, mohon maaf ini kan kemarin sudah saya sampaikan, saya melapor itu bukan gara-gara dendam atau segala macam, karena menyangkut keamanan saya dan keluarga saya. Tapi kalau ini sudah saya pegang, sudah ada saya pegang ini ke depan, mana tahu saya kan nggak tahu Pak gitu kan.
ada terjadi kenapa gitu, terulang kenapa, saya sudah pegang ini begitu. Tidak ada memberatkan, tidak ada menahan-nahan, nggak ada. Nggak ada untungnya Pak, kalau saya tahan sama Bapak. Karena saya tahu rasanya susah itu, saya tahu. Dan saya berharap kepada Allah, saya mudahkan jalan orang, Allah mudahkan jalan saya. Udah itu aja yang saya harapkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.